Kenapa orang yang susah justru makin rajin beli barang mahal? Seperti beli motor yang cicilannya setara setengah gaji, kredit HP fleksib, tapi beras beli eceran. Kok bisa? Video ini bukan buat menghakimi, tapi buat membuka mata. Karena bisa jadi kita sedang terjebak dalam skenario sistematis yang dirancang agar kita tidak pernah benar-benar bebas secara finansial. Kalau kamu ngerasa hidupmu kayak balapan yang terus kalah start, padahal udah kerja keras, bisa jadi jawabannya ada di sini. Karena sekali kamu paham kenapa kita suka mencicil barang mahal, kamu bakal sadar siapa yang sebenarnya mengatur langkah hidupmu, kamu atau cicilan. Kita hidup di zaman absurditas, di mana dompet kita bisa kering, tapi penampilan tetap celing. Kenapa? Karena di dunia yang dikendalikan kamera dan sosial media, persepsi jauh lebih penting daripada kenyataan. Masyarakat miskin secara ekonomi, dipaksa untuk terlihat kaya secara visual. Semua itu bukan tanpa alasan. Dalam sosiologi, ini disebut dengan simbolik kapital, alias kekayaan simbolik. Karena nggak punya rumah di komplek yang elit, orang akan tampil pakai sepatu yang branded. Karena nggak bisa keliling dunia, mereka mengunggah kopi seharga 70.000 yang difoto dari angle yang paling instagramable. Cicilan bukan alat bantu, tapi alat pelarian. Pelarian dari kenyataan bahwa hidup terasa gagal. Di dalam ketidakberdayaan itu, orang miskin memilih pakai topeng yang mewah karena mereka merasa itu satu-satunya hal yang bisa dikontrol. Padahal ironisnya, topeng itulah yang memperparah keadaan mereka. Cicilan bukan cuma soal angka, itu candu. Candu yang dibungkus dengan kata-kata yang manis, seperti ringan kok, cuma 300.000 per bulan, tanpa DP, gratis bunga 3 bulan pertama. Tapi kita lupa, 300.000 per bulan dikali 36 bulan sama dengan hutang 10 juta lebih. Dan itu baru satu cicilan. Begitu kamu kecanduan cicilan, kamu kayak masuk ke dunia paralel, di mana kamu ngerasa mampu, tapi kamu hanya sedang menunda keterpurukan. Cicilan memberi ilusi kemampuan. Kamu merasa bisa membeli barang mewah, padahal sebenarnya kamu mencicil rasa puas yang jatuh tempo setiap bulan. Dan setiap kamu mencicil, kamu menyerahkan sedikit demi sedikit kendali hidupmu, kebebasanmu, waktu luangmu, tenang malammu. Sampai akhirnya, kamu bukan lagi manusia yang merdeka, tapi karyawan tetap dari perusahaan cicilan. Salah satu pembenaran yang paling sering dipakai yaitu self-reward dong, masa kerja terus nggak nikmatin hasil. Kalimat itu terdengar manis, tapi kadang manis itu racun. Kita nggak sadar, kita bukan sedang merayakan kerja keras. Kita sedang menenangkan luka batin dengan barang. Barang yang mahal, barang yang sebenarnya nggak kita butuhin, tapi kita beli biar bisa merasa hidup kita ada artinya. Orang miskin bukan bodoh, mereka hanya kelelahan. Dan self-reward itu jadi pelarian, pelipur lara dari dunia yang terasa nggak adil.
Masalahnya, pelarian itu berujung pada tagihan. Dan saat tagihan datang, kebahagiaan itu berubah menjadi sesak. Karena ternyata kita nggak sedang merayakan keberhasilan, tapi sedang menghukum diri kita dengan hutang. Banyak orang miskin yang tumbuh di keluarga yang sama-sama miskin, dan yang diwariskan bukan cuma kekurangan uang, tapi cara pandang terhadap uang. Kita diajari, kalau bisa kredit, kenapa harus menabung? Kita disuguhi, yang penting punya dulu, bayarnya nanti. Dan yang lebih parah, gak ada yang ngajarin cara berpikir kaya. Hasilnya, kita jadi generasi yang lebih kenal cara mengisi formulir kredit daripada cara menghitung bunga majemuk investasi. Dan sistem pun turut mendukung, bukan mendidik, tapi mengikat. Sekolah nggak ngajarin keuangan pribadi. Bank nggak ngajarin nabung, tapi ngajarin pay later. Akhirnya, kita terjebak, beranak dalam hutang, dan mati dalam cicilan. Ini bukan cuma masalah ekonomi. Ini adalah warisan mentalitas yang hanya bisa diputus oleh kesadaran. Lucu ya, orang yang beneran kaya cenderung kalem, sederhana, gak butuh validasi, gak butuh pengakuan. Karena dia tahu kekayaan sejati itu sunyi. Sementara orang miskin berlomba-lomba untuk terlihat kaya, pamer barang mewah, padahal semuanya kredit. Kenapa bisa begitu? Karena orang kaya punya keseimbangan batin. Mereka tahu nilai diri mereka nggak diukur dari sepatu yang mereka pakai. Tapi orang miskin sering nggak punya pilihan lain untuk merasa berarti, kecuali lewat penampilan. Dan sayangnya, sistem mendukung kebohongan ini. Influencer pamer gaya hidup, bank kasih cicilan yang gampang, netizen saling adu gengsi, dan kita terjebak jadi penonton sekaligus pemain dalam drama bernama Siapa Paling Kaya di Mata Orang. Lantas, apa solusi dari semua ini? Pertama, sadar bahwa kamu bukan nilai dari barangmu. HP 2 jutaan pun bisa menelepon ibumu dengan cinta yang sama. Sepatu murah pun bisa berjalan ke tempat yang kamu impikan. Yang kedua, buatlah sistem pengelolaan uang. Pakailah prinsip 50, 30, 20, atau minimal pisahin uang kebutuhan, keinginan, dan tabungan. Ketiga, investasikan waktu untuk belajar. Bukan soal saham aja, tapi soal budgeting, hutang baik versus hutang yang buruk, dan mindset finansial. Keempat, stop beli barang buat orang lain. Kalau kamu beli sesuatu cuma buat orang lain terkesan, itu artinya kamu hidup buat orang lain, bukan buat dirimu sendiri. Dan yang terakhir, kalau kamu belum bisa beli cash, tunda dulu. Karena lebih baik kamu jadi orang yang biasa tapi bisa tidur nyenyak daripada tampil mewah tapi tiap malam panik mikirin jatuh tempo cicilan. Sekarang kamu sudah tahu kenapa banyak orang miskin justru gemar mencicil barang mahal. Karena sistem, karena tekanan sosial, karena luka batin, karena warisan pola pikir. Tapi yang paling penting sekarang adalah
Apa kamu mau terus begitu? Atau kamu mau mulai berubah hari ini? Komen di bawah barang apa yang pernah kamu cicil dan sekarang kamu nyesel. Kalau video ini bikin kamu tersadar, jangan pelit buat share ke temanmu, subscribe, dan nyalain lonceng karena video-video selanjutnya bakal bahas cara keluar dari jebakan ini, langkah demi langkah. Karena hidup ini terlalu berharga untuk dihabisin demi membayar barang-barang yang bahkan gak membuat kita bahagia.